Kami sudah dengar firman Tuhan berkali-kali. Kini kami dengar lagi firman Tuhan. Walaupun sedikit, biarlah firman itu menjadi bagian kekal kami. Supaya kami jadikan pegangan hidup kami, dan biarlah hidup ini mencerminkan firman-Mu senantiasa. Dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua, Shalom. Firman Tuhan yang diminta kepada saya untuk direnungkan malam ini terambil dari Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, semua yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Tema kita malam ini sesuai permintaan ialah bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita bertumbuh dalam Kristus menurut Kolose? Ayat 6 dibuka dengan begini. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Pertumbuhan di dalam Tuhan dimulai dengan bagaimana kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Dan Kristus macam mana yang sedang kita terima? Dalam teks ini disebutkan ya, bahwa yang kita terima itu Kristus Yesus Tuhan. Ya. Jadi 3 ungkapan ini itu disampaikan berturut-turut kepada kita untuk menjelaskan Yesus yang mana yang kita imani. Pertama Kristus, ya, lalu Yesus dan Tuhan. Itu teks Kolose bilang begitu waktu Paulus tulis kepada mereka. Apa artinya saudara rumusan pendek ini? Yang kita terima adalah Yesus yang adalah juru selamat kita. Dan yang kita terima adalah Yesus yang adalah Tuhan kita. Itu maksudnya. Dan saudara, ya, Yesus hanya bisa menjadi juru selamat manakala Dia benar-benar adalah Tuhan. Atau sebaliknya, karena Dia Tuhan, maka Dia bisa menyelamatkan kita. Yang pegang teks bisa kasih ke ayat 6 dari bacaan kita, ya, supaya Bapak Ibu lihat di layar. Kristus Yesus Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa karena Dia Kristus, karena Dia juru selamat, maka Dia harus Tuhan. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia tidak bisa berfungsi sebagai juru selamat. Dan yang kedua saudara, karena Yesus adalah Tuhan saja, maka Dia bisa menjadi juru selamat kita.
Tanpa kedua hal itu, kita akan memanggil Yesus yang lain dan bukan Yesus yang kita terima dalam iman kita. Dan kata saudara masih ingat dalam khotbah tanggal 4 kemarin, saya bertanya kepada jemaat, ya, yang sering kita terima itu Yesus sebagai Kristus, tapi kita tidak suka menerima Yesus sebagai Tuhan. Mengapa? Karena saat kita menerima Kristus sebagai Yesus sebagai Kristus, kita dapat untung. Kenapa? Kita diselamatkan. Maka orang senang menerima Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai juru selamat. Karena kita diselamatkan, kita dapat untung. Tapi orang jarang menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Kalau dia Tuhan, kita mesti tunduk. Kalau kita tidak tunduk, dia bukan Tuhan. Ya. Saya mungkin sudah pernah sampaikan di Agape. Saudara ingat ya, apa yang disampaikan oleh Martin Luther ya dalam tafsirannya kepada hukum yang pertama dari 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah itu hanya bisa kita panggil Allah, Tuhan hanya bisa kita panggil Tuhan, manakala dia menjadi the ultimate concern kita, kepedulian utama kita, hal yang paling penting dalam hidup kita, baru dia boleh kita sebut Tuhan. Jadi kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, maka dia harus menjadi oknum yang paling penting dalam hidup kita. Dia harus menjadi orang yang terbaik dalam hidup kita. Dia harus menjadi prioritas utama kita. Tidak boleh ada yang bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa? Kalau Tuhan sudah tergeser, turun ke nomor 2 dan seterusnya, maka dia bukan lagi Tuhan. Kalau uang sudah lebih tinggi daripada Tuhan, maka Tuhan kita sebenarnya adalah uang, bukan Tuhan. Walaupun kita mengaku bahwa saya menyembah Yesus, tapi kalau kita lebih tunduk kepada hal-hal lain di luar Yesus, maka hal-hal lain sudah menjadi berhala. Dan Yesus bukan lagi Tuhan. Itu Martin Luther. Jadi kita hanya boleh memanggil dia Tuhan, manakala kita tunduk kepadanya. Dan kita menempatkan dia sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita. Dialah pencarian terakhir kita. Dia adalah pencarian terpenting kita. Saya mencari A, B, C dalam hidup. Tapi saya mencari Tuhan lebih penting daripada A, B, C dalam hidup. Itu baru boleh kita sebut sebagai Tuhan. Dan sekali lagi, karena dia Tuhan, maka kita mesti tunduk. Karena itu saudara, Bapak Reformasi namanya Calvin, ya Calvin bilang apa? Jangankan jadi agama Kristen, sentuh saja agama Kristen jangan, sentuh saja jangan. Kalau Anda tidak bisa menempatkan Tuhan atau Kristus sebagai yang paling penting dalam hidup Anda. Jadi Bapak Ibu, jangankan jadi orang Kristen, sentuh saja agama Kristen tidak boleh. Kalau kita bukan orang-orang yang bisa menempatkan Tuhan sebagai yang paling penting dalam hidup. Ya saudara bayangkan betapa kerasnya kata-kata Calvin kepada kita. Ya. Jangan sentuh. Kalau Tuhan belum bisa menjadi yang paling penting dalam hidup. Karena itu saudara Paulus memulai nasihatnya kepada jemaat di Kolose dengan mengatakan, siapa yang kamu terima? Yesus yang mana yang kamu terima? Yesus adalah juru selamat kita karena dia menyelamatkan kita. Dan Yesus adalah Tuhan kita. Dengan penjabaran sebagaimana yang disampaikan Luther dan Calvin dalam catatan kita. Yang kedua saudara, ya, bagaimana ya, kita menerima Kristus. Ya, kata menerima itu dalam bahasa Yunaninya paralambano. Paralambano itu artinya menerima menjadi dekat. Kalau saya terima Yesus, artinya saya terima dia dan dia menjadi dekat, begitu dekat dalam kehidupan saya. Tidak mungkin saya bilang saya menerima Kristus, tapi Kristus itu jauh daripada hidup saya. Tidak bisa. Saya terima Kristus, artinya saya mendekatkan dia sepenuhnya dalam hidup saya. Dan apa yang saya terima itu saya lakukan dengan pikiran sadar. Jadi saudara menerima Kristus, menerima dengan iman, tapi menerima juga dengan intelektual kita, dengan rasio kita, dengan kesadaran kita. Orang tidak bisa menerima Kristus dengan pingsan, tidak bisa. Bagaimana Bapak Ibu bisa menerima Kristus kalau Bapak Ibu pingsan? Ya. Jadi yang namanya menerima dengan iman, tapi menerima dengan intelektual. Jadi menerima Kristus itu menerima pakai otak, tapi juga menerima pakai hati. Otak tidak bisa pisah daripada hati, hati tidak bisa pisah daripada otak. Kenapa? Saudara, saya sering sampaikan kepada kita, mungkin saya pernah sampaikan juga di sini. Ya. John Wesley, Bapak Reformasi kita mengatakan begini. Ya. Kesulitan terbesar manusia ialah membangun jembatan antara otaknya dan hatinya. Banyak orang tuh otaknya baik, tapi hatinya tidak baik. Atau banyak orang hatinya baik,
tapi otaknya. Dalam kekristenan begini saudara, banyak orang otaknya baik, ditanya Alkitab, dia bisa menjelaskan dengan baik. Pengetahuan Alkitabnya baik, tapi hatinya itu tidak menggambarkan pengetahuan Alkitabnya. Jadi jembatan antara otaknya dan hatinya itu putus. Atau sebaliknya jemaat-jemaat kita, banyak orang rajin ibadah, tapi kalau ditanya tolong jelaskan kepada saya Matius, kalau itu tanya penatua dong Bapak atau pendeta, saya tahu, ya, itu saya bisa jelaskan. Jadi hati kita begitu baik, beriman rajin gereja, berdoa rajin, semua rajin, tapi waktu dimintai pertanggungjawaban tentang iman kita, di situ kita tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena kita hanya beriman dengan hati kita, tapi kita tidak beriman dengan otak kita. Kata menerima Yesus Kristus Tuhan bermaksud bahwa kita mesti menerima Tuhan itu dengan hati kita, tapi juga dengan otak kita. Dengan hati kita terwujud dalam perilaku perahu kita, dan otak kita sebagai upaya mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Nah itu saudara, ya. Dari cara menerima Kristus seperti itulah kita akan bisa bertumbuh. Jadi pertumbuhan iman kita dimulai dengan siapa Yesus yang kita terima, dan bagaimana cara kita menerima Dia, itu akan menentukan bagaimana kita bertumbuh dalam iman kita. Ya. Dan di aspek ini orang sering main-main. Anda terima Yesus? Oh ya, saya terima Yesus. Ya. Anda percaya Yesus? Oh ya, saya percaya. Sebagai Tuhan? Ya. Sebagai Juru Selamat? Ya. Tapi bagaimana sekali lagi saudara, menerima Yesus membuat Dia begitu dekat dengan kita, itu menjadi persoalan kita, ya. Sehingga kita mungkin orang-orang yang menerima Kristus, tapi orang melihat dalam kehidupan kita, Kristus tidak dekat dengan kita, atau kita tidak dekat dengan Kristus, ya, dalam penerimaan kita kepada Dia. Nah saudara, dari situlah datang perintah. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut kakak, coba lihat firman-Nya. Terus ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang ini itu bukan perintah. Ini partisipal. Yang perintah itu tadi, kalau kamu akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu terima Dia dengan otak dan hatimu, maka perintahnya adalah hiduplah. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana hidup tetap di dalam Dia? Caranya ialah yang ini. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kita mulai, ya, bagaimana kita hidup di dalam Dia. Kata hidup itu, saudara, dalam terjemahan Yunaninya artinya berjalan. Kita kembali ke ayat 6 coba. Kita kembali ke ayat 6, ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata hidupmu itu sebenarnya adalah jalanmu. Kata hidup itu terjemahan harafiahnya adalah jalan. Jadi kalau engkau berjalan, maksudnya engkau berjalan, jalanmu di mana? Jalanmu ialah di dalam Dia. Nah saudara, kata ya, jalan ini, ya, ini suatu tindakan yang terus menerus. Artinya begini, sekali kita berjalan di dalam Kristus, maka tidak boleh ada langkah hidup kita di mana tidak ada kesempatan kita berjalan tanpa Kristus. Karena berjalan itu menunjukkan suatu tindakan yang terus menerus. Sekali kita menerima Dia dan kita memutuskan berjalan bersama Dia, maka tidak boleh ada waktu di mana tidak berjalan dengan Kristus. Saudara ingat itu puisi, ya? Saya kira itu puisi yang terkenal. Ketika ya, ada orang berjalan dengan ya, Tuhan Yesus, dia melihat di belakang semula langkahnya kan ada 4 tapak kaki. Dalam suasana tertentu dia balik belakang, dia lihat hanya 2 tapak kaki. Dia tanya, Tuhan tadi 4, sekarang 2. Iya, karena waktu itu kamu ada dalam keadaan susah. Aku menggendongmu sehingga tapak kakimu tidak terlihat di tanah, di pasir. Foot in apa tuh puisinya, ya.
jejak kaki di atas pasir. Saudara, itu sudah terkenal ya puisi itu. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, kita dan Tuhan berjalan bersama. Tapi dalam banyak hal hidup kita menurut puisi itu, dan saya setuju, ada saat di mana hanya tinggal Tuhan, langkah kaki Tuhan yang terlihat, dan langkah kaki kita tidak terlihat. Kenapa? Karena saat itu kita tidak mampu berjalan. Karena beratnya beban hidup, karena pergumulan kita, kita tidak mampu berjalan. Dan di saat itu Tuhan menggendong kita, sehingga hanya langkah Tuhan yang terlihat. Bukan berarti kita tidak berjalan, tapi Tuhan sedang menggendong kita. Nah saudara, itulah perjalanan orang-orang percaya bersama Tuhan. Jangan pernah sekali-kali menurut Paulus meninggalkan jalan bersama Tuhan. Setiap kali engkau melangkahkan kaki, langkah kaki kirimu, entah langkah kaki kananmu, adalah langkah-langkah engkau selalu jalan bersama Tuhan. Jadi kalau kita ayun langkah kaki bukan untuk tendang Yesus dari kehidupan kita. Ya. Setiap langkah, ya, tiap langkahku ya, diatur oleh Tuhan. Ya. Bahkan langkah kaki kita pun diatur oleh Tuhan. Bahkan rambut sehelai di kepala kita pun jatuh karena Tuhan. Dan kalau kita meninggalkan Tuhan, betapa kita adalah orang yang paling rugi di dunia. Mengapa? Sekali lagi, hanya gara-gara satu helai rambut kita, jatuh pun harus atas izin Tuhan. Apalagi yang ujung rambut sampai ujung kaki kita begini. Saya, Bapak Ibu mungkin kecil, saya cukup besar. Jadi Tuhan cukup repot menopang saya setiap hari ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangkan setiap hal paling kecil dalam hidup kita pun hanya boleh jatuh hanya karena izin Tuhan. Dan kata saudara adalah rugi besar kalau kita dalam perjalanan ini kita meninggalkan dia. Ya. Tapi itulah yang dialami banyak orang percaya. Kita justru meninggalkan dia terus menerus dalam hidup kita. Dan kita baru panggil dia manakala kita membutuhkan Tuhan dalam hidup. Ya. Saudara, jangan biarkan Tuhan melipat lutut kita dengan sakit. Jangan Tuhan melipat lutut kita karena bangkrut. Ya. Jangan Tuhan melipat lutut kita karena persoalan hidup. Tapi bahwa tiap-tiap hari kita belajar melipat lutut kita di hadirat Tuhan untuk jalan bersama dia. Supaya kalau kita mengalami hal yang sulit dan kita melipat lutut, Tuhan tahu bahwa itu bukan suatu bujukan kepada Tuhan. Tapi itu kebiasaan yang terus kita lakukan bersama Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan dia ya, dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Dan saudara, supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan, ya, maka ayat 7 katakan kepada kita. Ya. Kita lanjut ke ayat 7. Ya. Orang-orang hanya bisa berjalan bersama Tuhan kalau dia berakar di dalam Tuhan. Nah saudara, kata berakar ini suatu kata yang ya, juga berasal dari masa lampau. Mengapa saya bisa berjalan bersama Tuhan? Karena dulu saya sudah berakar di Tuhan. Dan sampai sekarang saya masih terus berakar bersama Tuhan. Maka saya bisa berjalan bersama Tuhan. Kalau dulu tidak pernah, lalu sekarang baru mau belajar berjalan bersama Tuhan, tidak mungkin. Ya. Jadi berakar menunjukkan suatu peristiwa yang sudah pernah berlangsung di masa lalu. Dulu waktu saya terima Kristus, kita sudah belajar untuk berjalan bersama Kristus. Dan karena saya punya pengalaman berjalan bersama Kristus itulah, maka sekarang saya bisa terus berjalan bersama dia. Kalau kita tidak punya pengalaman di masa lalu untuk berjalan bersama Kristus, kita tidak akan punya kemampuan juga untuk berjalan bersama dia. Jadi ini saudara, suatu tindakan yang telah berlangsung di masa lalu dan akan terus berlangsung ke depan. Bahwa hidup kita itu berakar di dalam Tuhan. Ini istilah tanaman. Lalu yang kedua saudara, dibangun di atas dia. Ini istilah arsitektur, istilah bangunan. Yang tadi istilah tanaman, yang ini istilah bangunan. Saudara, sedikit informasi, kota Kolose itu pernah diguncang gempa. Ya, kurang lebih 2 kali gempa hebat melanda kota Kolose. Yang satu kira-kira tahun 17 Masehi, yang satu itu tahun 60 Masehi. Berdekatan dengan penulisan surat Kolose. Dan waktu gempa bumi itu hanya bangunan-bangunan yang kokoh saja yang bisa bertahan. Hanya tanaman yang akarnya kokoh saja yang bisa bertahan. Lalu datanglah nasihat Paulus. Kalau kamu mau seperti itu saat gempa dahsyat melanda Kolose, ingatlah kamu harus berakar di dalam dia. Dan kamu harus seperti bangunan yang kokoh yang dibangun di dalam dia. Ya saudara, ada pengalaman, ada konteks Kolose yang membuat datangnya nasihat itu. Ya. Dan jangan tunggu hujan datang baru kita siap payung. Jangan tunggu gempa bumi datang
baru kita mengembangkan bangunan yang kokoh. Seperti cerita ya, membangun di atas pasir. Jangan tunggu badai datang, baru kita belajar untuk membangun rumah di atas batu. Bangunlah rumah di atas batu terlebih dahulu, supaya kalau badai itu datang, dia tidak akan melanda kita, karena kita sudah membangunnya di atas batu. Karena itu saudara, bangunlah hidupmu di atas dia. Di kata ini, nadanya sudah berubah. Kalau tadi berakar di dalam dia, itu dari masa lampau. Sekarang dibangun di atas dia, mulai sekarang hidupmu, bangunlah di atas dia. Saudara, seorang teolog mengatakan begini, jangan pernah membangun bait suci Tuhan di atas altar setan, atau sebaliknya. Jangan pernah membangun bait setan di atas altar Tuhan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidup di altar Tuhan. Dan jangan pernah membangun di atas altar Tuhan ini suatu bangunan yang najis, suatu bangunan untuk penyembahan berhala, suatu altar setan. Jangan sekali-kali, saudara. Saudara tahu bahwa di bait suci, untuk masuk kepada pengorbanan altar, itu membutuhkan kekudusan Tuhan. Kita adalah orang-orang seperti itu. Hewan saja Tuhan perlu lihat dia kudus apa tidak untuk dibawa ke altar Tuhan. Orang-orang percaya lebih terhormat dari binatang-binatang yang dibawa ke persembahan. Maka kita harus lebih kudus di hadirat Tuhan. Karena itu saudara, hendaklah hidupmu dibangun di atas dia. Hendaklah bait suci kita, bait suci Tuhan, kita adalah bait suci Tuhan. Bait suci ini harus dibangun di altar Tuhan. Jangan bangun hidupmu di altar setan. Dan yang terakhir saudara ya, dan dua lagi. Dalam iman yang telah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Saudara, ini hal yang sulit. Saya kira kasus kemarin di lapangan Polda menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana indikator iman jemaat-jemaat kita. Itu suatu kelihatan yang jelas, suatu fakta yang jelas. Ya. Bahwa iman itu kita akui seperti ibadah begini, tetapi waktu dia dibawa ke publik, seringkali iman kita menjadi gugur oleh karena ada banyak pandangan-pandangan yang mempengaruhi iman percaya kita. Dan gitu saudara, ya, saya beberapa waktu menulis di Facebook ya, tentang baptis, selam, dan percik. Saya tidak tulis baptis selam atau percik. Kalau baptis selam atau percik itu pilihan. Baptis selam dan percik, karena kedua-duanya benar. Dan saya sudah sampaikan secara kasar di khotbah tanggal 4 ya. Dari firman yang sama, baik di Matius maupun surat-surat ya, di Kisah Para Rasul maupun surat-surat Paulus, semua mengajar tentang baptisan yang sama. Tapi firman yang satu itu melahirkan doktrin tentang baptisan yang berbeda-beda. Ya. Nah, bagaimana memahaminya saudara? Ya. Apakah baptisan ulang dan ya, pengajaran-pengajaran yang memang kita seperti itu benar? Dari firman yang sama, gereja punya sejarah, gereja punya pengalaman. Bagaimana baptisan dilakukan oleh para rasul waktu itu dan oleh murid-murid perdana dalam gereja. Nah, pengalaman membaptis itu tertulis dalam apa yang disebut Didache. Didache itu khususnya pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Jadi dari firman Tuhan tentang baptisan yang satu di Alkitab, ya, kita pun firman semua sama Alkitab. Bagaimana gereja mempraktekannya? Sejak para rasul. Di zaman para rasul, gereja mempraktekkan baptisan baik selam maupun percik secara bersama-sama. Dan karena itu gereja memilih, kebetulan kita di GIMIT memilih menggunakan percik. Yang gereja yang lain menggunakan dalam rumusan Didache disebut baptislah mereka dalam air mengalir. Dalam air mengalir itu diartikan sebagai baptisan selam. Jadi saudara, sekali lagi, ya, iman kita yang teguh itu jangan mudah diombang-ambingkan oleh macam-macam atau rupa-rupa angin pengajaran. Ya. Semuanya memang berdasarkan Alkitab. Tapi dari Alkitab yang satu, bagaimana kita mesti melihat, ya dipraktekkan dalam kehidupan. Ya. Siapa yang lebih hebat saudara, teologi kita sekarang atau para rasul zaman itu? Nah, kalau para rasul sendiri mengizinkan baptisan percik dan selam, maka tidak boleh ada klaim paling benar bahwa baptisan A dan baptisan B itu yang paling benar. Kedua-duanya benar menurut firman Tuhan, dan itu dipraktikkan sejak zaman para rasul. Jadi kita harus, makanya saudara di GIMIT, kalau orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di gereja lain datang ke GIMIT, kita tidak baptis lagi. Kenapa? Karena kita mengakui baptisan yang berlangsung dalam nama. Jadi
kekudusan baptisan bukan tergantung kepada banyak atau sedikitnya air, tergantung pada cara baptis entah selam atau percik, tapi pada nama yang digunakan dalam baptisan ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kecuali orang baptis hanya pakai nama Yesus, maka kita baptis ulang. Orang tidak pakai nama Tritunggal, maka kita baptis ulang. Ya misalnya dari Yehova atau dari Oneness Pentekostalisme, ya itulah seperti begitu datang ke Gemit, pasti kita baptis karena mereka tidak dibaptis dalam Allah Tritunggal, tapi mereka yang dibaptis dalam nama Yesus. Dan yang terakhir saudara, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kapan orang Kristen mengucap syukur? Dalam segala hal. Bukan setelah segala hal. Kalau setelah segala hal itu, setelah sakit, sembuh, bersyukur. Itu setelah segala hal. Kalau bangkrut, terus bangkit lagi, bersyukur, itu setelah segala hal. Setelah bangkrut, maju lagi, itu namanya bersyukur setelah segala hal. Atau bersyukur ya untuk semua hal. Itu juga salah. Alkitab tidak bilang bersyukur untuk semua hal. Karena tidak semua hal bisa melahirkan ucapan syukur. Yang lebih tangguh ialah kita bersyukur dalam segala hal. Dalam situasi apapun, kita bersyukur. Artinya saudara, rasa syukur kita tidak boleh ditentukan oleh situasi. Situasi baik atau tidak, kita harus bersyukur. Ada uang, ada uang, bersyukur. Sehat atau sakit, bersyukur. Dalam tulisan Ibraninya, bersyukur itu pakai huruf yod. Yod itu seperti kata pel. Artinya kalau orang bilang orang bersyukur, ya kami seperti huruf Y. Kami menerima, Tuhan kami menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Bukan karena kami hebat, tapi kalau memang itu Tuhan izinkan, kami terima. Silakan Tuhan, kami siap menanggung semua yang Tuhan izinkan. Itulah ucapan syukur. Maka disebutkan bersyukurlah dalam segala hal. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18. Nah saudara, itulah beberapa hal dari yang kita akan renungkan malam ini tentang bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Dan biarlah orang-orang yang belajar bertumbuh Kristus dimulai sekali lagi dari apa? Dari menerima dengan apa? Menerima membawa Kristus itu dekat dengan kita. Juga menerima pakai apa? Menerima dengan kesadaran, pakai otak. Jadi kalau Anda pingsan, Anda tidak menerima Kristus karena Anda tidak sadar. Siapa yang Anda terima? Yesus adalah Kristus dan Yesus yang adalah Tuhan. Setelah Anda terima Kristus dan terima Dia, apa yang harus Anda lakukan? Hiduplah atau berjalanlah di dalam Dia. Bagaimana cara berjalan di dalam Dia? Dimulai dengan apa? Pengalaman berakar di dalam Dia. Itu akan menuntun kita berjalan. Berjalan dengan apa? Dengan dibangun di atas Dia, bukan di altar setan. Lalu bertambah teguh. Bukan setelah kita percaya Kristus 50 tahun, baru saya bilang, aduh 50 tahun sia-sia semua. Harusnya tambah umur, tambah dewasa dalam iman. Dan yang terakhir, hidup dengan ucapan syukur sebagai tanda kedewasaan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, firman Tuhan sudah disampaikan. Dan biarlah Tuhan, kami orang-orang yang telah menerima Kristus, sebagai menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, kami yang sudah belajar berjalan bersama Kristus, biarlah kami terus berakar dalam Engkau, dibangun di atas Engkau, bertambah teguh iman kami, dan kami belajar mengucap syukur dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tolong firman-Mu Tuhan, agar dia menjadi sesuatu yang merupakan harta terpenting dalam hidup kami. Dan hidup ini kami jalani dengan panduan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.